9 akan mempresentasikan mengenai konseling Arab dan Muslim Amerika. Adapun bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, karakteristik dan kekuatan, yang kedua, nilai budaya dan agama, yang ketiga, struktur dan nilai keluarga, yang keempat, kekuatan budaya, yang kelima, stereotip, rasisme dan diskriminasi, dan yang keenam, konflik akulturasi. Hai, perkenalkan, nama saya Fadila Fauzia dengan NPM 1911080314 akan membahas konseling Arab dan Muslim Amerika serta membahas poin 1 sampai poin 3. Bagi Arab Amerika, perannya adalah sebagai teroris atau juru tulis tokoh serba ada. Orang Arab adalah individu yang berasal dari negara-negara yang terletak di Timur Tengah dan Afrika Utara yang bahasa utamanya adalah bahasa Arab. Orang Arab mulai berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Sekitar seperempat orang Arab Amerika adalah Muslim, menganut agama Islam. Muslim dan individu yang berpenampilan Arab mengalami peningkatan diskriminasi dan serangan. Karena sistem kategorisasi yang digunakan dalam sensus Amerika Serikat sulit untuk menentukan ukuran pasti dari populasi Arab Amerika. Diperkirakan ada lebih dari 3.500.000 Arab Amerika. Selanjutnya, poin pertama yaitu karakteristik dan kekuatan. Pada bagian karakteristik dan kekuatan ini mempertimbangkan karakteristik, nilai, dan kekuatan orang Arab dan Muslim Amerika dan mempertimbangkan implikasinya dalam pengobatan. Poin kedua yaitu nilai budaya dan agama. Muslim adalah pengikut Islam, yaitu salah satu agama yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat dengan sekitar seperempat Muslim Amerika Serikat yang pindah agama ke agama tersebut. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2002, dalam Islam ada dua sekte utama, yaitu Sunni dan Syiite. Sunni adalah kelompok terbesar, terhitung sekitar 90% Muslim di seluruh dunia. Sisanya 10% adalah Syiite. Kebanyakan Muslim di Amerika dan France, sebagian besar adalah Syiah. Diperkirakan sekitar 4-6 juta Muslim tinggal di Amerika Serikat. Tidak semua Muslim keturunan dari negara-negara berbahasa Arab. Dan poin ketiga yaitu struktur dan nilai keluarga. Struktur dan nilai keluarga Arab Amerika dan Muslim Amerika sangat berbeda, tergantung pada negara asal dan tingkat akulturasi tertentu. Seorang insinyur Amerika Arab yang tinggal di San Francisco membuat pengamatan nilai-nilai Amerika pada umumnya sangat konsisten dengan nilai-nilai Islam, dengan fokus pada keyakinan keluarga, kerja keras, dan kewajiban untuk memperbaiki diri dan masyarakatnya. Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Ayu Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Firda Fauzia. 4. Kekuatan budaya. Arab dan Muslim Amerika cenderung kolektivitis daripada individualistik. Dalam orientasi dukungan keluarga dan komunitas dapat menjadi faktor pendukung dalam menghadapi prasangka dan diskriminasi dari masyarakat yang lebih luas. Sumber daya keluarga dapat digunakan untuk menangani masalah dan masalah pribadi. Imigran baru menerima dukungan dan penerimaan dalam komunitas Arab. Demikian pula menjadi bagian dari komunitas religius. Juga dapat memberikan arahan dalam menghadapi masalah dan isu menjadi seorang muslim. Tidak hanya memberikan keyakinan agama, tetapi juga kode perilaku yang mencangkup pertimbangan budaya, ras, jenis kelamin, dan kekeluargaan. Tantangan khusus. Pada bagian berikut ini mempertimbangkan tantangan yang sering dihadapi oleh Arab dan Muslim Amerika, mempertimbangkan implikasinya dalam pengobatan. Ingat bahwa ini adalah generalisasi dan penerapan perlu dinilai untuk setiap klien. 5. Stereotipe, rasisme, dan diskriminasi. Arab Amerika dari segala usia terjebak dalam baku tembak ketegangan sosial politik antara Amerika Serikat, rasisme, dan diskriminasi. Arab Amerika dari segala usia terjebak dalam baku tembak ketegangan sosial politik antara Amerika Serikat dan dunia Arab. Gita Saweidah, salah satu pendiri koalisi komunitas Amerika Serikat Arab negara bagian Washington, menjelaskan ketika seseorang dijemput atau ditangkap atau mereka telah melakukan sesuatu, mereka tidak hanya menyebutkan bahwa yang diambil adalah laki-laki itu Muslim, dan tidak pernah melihat mereka mengatakan laki-laki Kristen
atau laki-laki Inggris atau perempuan apapun itu. Islam telah digambarkan sebagai agama kekerasan. Faktanya pada tahun 2006, Paus Benedictus menciptakan badai protes dari dunia muslim ketika dia membaca kutipan dari seorang kaisar abad ke-12. Tunjukkan padaku apa yang Muhammad bawa yang baru. Di sana kamu hanya menemukan kejahatan dan tidak manusiawi. Seperti perintahnya untuk menyebarkan dengan pedang keimanan yang dia ajarkan, Paus kemudian menyatakan penghormatan yang total dan mendalam bagi semua muslim dan berkata, dia berusaha menunjukkan bahwa agama dan kekerasan tidak berjalan bersama. Meskipun demikian, pengikut Islam sangat terluka dengan pernyataannya. Serangan teroris pada 11 September 2001 juga berdampak besar bagi bagaimana Arab dan Muslim Amerika dipandang di Amerika Serikat. Setelah 11 September, kejahatan rasial meningkat dengan ribuan pria dan Muslim Amerika menjadi sasaran deportasi, vandalisme, profil penumpang maskapai penerbangan, kekerasan fisik, dan meningkat diskriminasi. Banyak mereka berhati-hati mengenai sifat-sifat yang mungkin menarik perhatian pada diri mereka sendiri, seperti pakaian atau nama mereka. Beberapa wanita sebelumnya mengenakan jilbab berhenti berlatih atau tetap tinggal di rumah mereka. Selanjutnya, seorang wanita muslim berhenti memberi amal muslim dengan asumsi bahwa sumbangannya akan dipantau oleh pihak berwenang. Seorang imam pemimpin sholat di sebuah masjid mencukur sebagian jenggotnya di antara muslim yang beribadah di masjid. Implikasi, karena banyak orang Amerika memiliki pandangan negatif tentang muslim dan Arab, Amerika ahli kesehatan mental harus memeriksa sikap mereka sendiri terhadap kelompok ini. 1. Apakah Anda pernah dipengaruhi oleh stereotip negatif tentang individu dari kelompok ini? Penting untuk digarisbawahi, Arab Amerika, terutama mereka yang tampaknya berasal dari negara Arab atau yang beragama Islam, dibombardir oleh stereotip negatif, prasangka, dan diskriminasi. Situs web Amerika Arab Anti-Discrimination menawarkan sumber daya dan informasi hukum tentang menangani diskriminasi di bidang ini dan bidang lainnya. 6. Konflik akulturasi. Seorang anak laki-laki Muslim Timur Tengah berusia 14 tahun diskors dari sekolah karena penggunaan alkohol dan bolos sekolah. Dia telah menerima nilai bagus dan tidak memiliki masalah perilakunya sebelumnya. Masalah berasal dari konflik akulturasi dan stigma yang terkait dengan serangan teroris. Seperti banyak kelompok yang menghadapi diskriminasi dan prasangka, beberapa Arab dan Muslim Amerika tidak mengakui agama mereka atau latar belakang etnis dan telah mengubah nama mereka menjadi lebih terdengar Amerika. Meskipun beberapa Arab Amerika adalah bikultural dan menerima untuk menyembunyikan identitas agama dan etnis mereka dengan mengenakan gaya Amerika. Pakaian banyak yang telah sepenuhnya berasimilasi, terutama mereka yang berasal dari gelombang pertama imigrasi Arab Amerika yang sebagian besar beragama Kristen. Imigran yang telah lebih cenderung mempertahankan identitas tradisional mereka dan hidup dalam etnis. Orang lain berusaha menyembunyikan identitas agama dan etnis mereka dengan mengenakan pakaian ala Amerika. Banyak yang telah sepenuhnya berasimilasi, terutama mereka yang berasal dari gelombang pertama imigrasi Arab, mereka yang sebagian besar beragama Kristen. Pendatang baru lebih cenderung mempertahankan identitas tradisional mereka dan hidup dalam komunitas etnis, dan lebih cenderung menjadi Muslim dan mempraktikkan agama mereka secara terbuka. Beberapa wanita dalam kelompok ini mungkin mengenakan jilbab atau kerudung sebagai tanda kesopanan. Orang Arab dan Muslim Amerika berorientasi tradisional untuk menghindari aspek-aspek tertentu dari masyarakat Amerika. Lebih memilih untuk memelihara kontak dengan
individu dari kelompok agama atau negara. Baik, yang terakhir implikasi. Karena budaya, nilai, dan agama dapat berbeda secara signifikan dalam komunitas Arab dan Muslim Amerika, terapis perlu menentukan latar belakang dan keyakinan setiap klien atau keluarga daripada merespon secara stereotip. Beberapa individu mungkin sangat akulturasi atau berasimilasi, sedangkan yang lain mungkin sangat mematuhi standar budaya dan agama tradisional, terutama Muslim Arab Amerika. Konflik akulturasi generasi adalah hal bisa dengan anak-anak melakukan akulturasi lebih cepat daripada orang tua. Hal ini mungkin menjadi masalah terutama bagi orang Amerika Arab yang berorientasi tradisional, yang menganut struktur keluarga di mana anak-anak diharapkan untuk berperilaku dengan tepat. Implikasi bagi praktik klinis orang Arab Amerika adalah kelompok yang sangat beragam dalam hal agama, budaya, negara asal, dan tingkat akulturasi. Adalah keragaman serupa dalam komunitas Muslim. Para imigran Muslim baru-baru ini cenderung mengakui prinsip Islam dengan lebih ketat, sedangkan mereka yang telah tinggal di Amerika Serikat selama sebagian besar hidupnya cenderung memiliki perspektif yang moderat. Secara umum, orang Amerika non-Arab dan non-Muslim memiliki sedikit pengetahuan tentang kelompok-kelompok ini, dan kemudian lebih besar telah terpapar pada informasi yang salah. Karena itu, banyak orang yang memandang aksi kelompok ekstremis Islam itu mewakili pandangan Muslim dan Arab Amerika sebagai kesehatan mental pekerja. Kita perlu memahami budaya Arab dan kepercayaan Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap dalam presentasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.